Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Gusten Channel. Kali ini masih membahas cara merawat tanaman hias, yaitu di topik kali ini adalah bagaimana manfaat unsur hara, baik dia nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, tembaga, magnesium dan lain sebagainya, atau NPK terhadap aglonema, calathea, begonia maupun janda bolong. Jadi sebelum video ini dimulai, tolong klik dulu tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe saya akan lebih bersemangat lagi membuat banyak video ke depan. Oke, yang pertama nitrogen atau biasa disingkat sebagai N. Jadi fungsi kadar nitrogen ini adalah untuk mendorong pertumbuhan batang dan daun. Jadi manfaat kadar nitrogen ini, jadi kalau dia cukup atau pas kadar nitrogennya, itu dia akan mendorong pertumbuhan batang dan daun ini sehingga pertumbuhannya itu maksimal. Kalaupun kekurangan dari nitrogen ini pun, kalau unsur hara dalam media tanam tadi kekurangan dari zat nitrogen, itu akan membuat biasanya pada tanaman hias itu aglonema, calathea, begonia dan janda bolong itu biasanya dia akan tumbuh lama, pertumbuhan itu lama, dan kadang dia pendek atau setang pendek, ataupun daunnya tidak besar, ya pertumbuhannya tidak besar, tidak maksimal baik batang maupun daun. Sebaliknya, kelebihan zat nitrogen ini juga tidak bagus. Kenapa? Karena pertumbuhan dari tanaman baik aglonema, calathea, keladi, janda bolong dan lain sebagainya, dia bertumbuh sangat besar, batangnya besar, daunnya besar, tetapi besarnya bukan besar yang sesuai yang normal atau yang stabil dengan untuk umurnya itu, tapi karena dia dipaksa oleh zat tadi nitrogen tadi, dia akan batangnya besar, daunnya besar, tetapi dia akan mudah terserang penyakit ataupun hama karena dia ibaratnya besar dipaksa. Jadi tidak baik juga. Kelebihan dan kekurangan zat nitrogen itu tidak baik. Jadi pasnya stabil lah kadar nitrogennya. Jadi saran saya, pakailah zat NPK atau pupuk NPK-nya itu tadi sesuai dengan anjuran yang ada di label pada kemasan. Karena kekurangan, kelebihan zat nitrogen seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, berikutnya unsur hara P atau fosfor. Jadi fungsi dari unsur hara fosfor ini adalah dia merangsang pertumbuhan akar. Jadi kalau dia misalnya baru kita cacah ataupun batang bonggolnya tadi belum mempunyai akar setelah kita melalui proses pencacahan tadi, jadi dirangsang dengan kadar fosfor yang tepat akan merangsang pertumbuhan akar sehingga cepatlah tadi tumbuhan tadi ini cepat sehat. Kalau dia dari cacahan seperti aglonema dicacah kan nggak ada akarnya, akan cepat dia tumbuh sehat. Kalau fungsi lainnya juga sama di keladi, di janda bolong dan lain sebagainya. Jadi dengan akar yang bagus, pertumbuhan akar yang bagus, jadi tanaman pun lebih bagus. Kenapa? Karena fungsi akar adalah tempat tanaman mencari makan. Jadi akarlah yang menyalurkan dari tanaman, dari makanannya itu, baik dari unsur hara segala mana dan fotosintesis, dari akar disalurkan ke batang, dari batang ke daun. Jadi dengan zat fosfor atau zat P yang pas akan membuat akarnya banyak atau bagus, sehat juga. Oke, manfaat zat unsur hara fosfor tadi juga sebagai untuk mempercepat proses pembungaan atau sehingga proses mendapatkan biji itu lebih cepat. Jadi contoh kalau dia tumbuhan-tumbuhan, contoh kalau aglonema lokal yang ingin dikawinkan dengan aglonema lain atau
kita mau proses penyilangan atau perkawinan aglonema, jadi kalau dengan zat fosfor ini tadi, dia proses pembungaannya itu akan lebih cepat dan pemasalan bijinya akan lebih bagus. Jadi kalau kalian ingin untuk melakukan penyilangan, ada kalanya ditingkatkan kadar fosfor supaya mempercepat proses pembungaan. Berikutnya manfaat unsur hara K atau kalium. Jadi manfaat kalium ini adalah untuk memperkuat seluruh bagian dari tanaman. Contoh dari aglonema, dia akan kadar unsur hara kalium tadi akan memperkuat baik dari daun, batang, akar, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia di daun, daunnya tidak mudah gugur, atau dia di batang, daunnya tidak mudah mengalami spot merah atau bercak merah ataupun lonyot. Di akar juga, akarnya tidak mudah lonyot. Jadi kekurangan dari kalau tumbuhan yang ciri-cirinya tadi, kekurangan dari zat kalium ini adalah satu, daunnya mudah gugur atau cepat layu, cepat menguning. Batangnya itu tidak panjang, nggak cepat panjang, dia batangnya setang pendek aja. Ataupun di akar, dia akarnya cepat lonyot atau sering terjadi lonyot, pembusukan. Itulah ciri-ciri kekurangan dari zat kalium. Kalau dia kelebihan juga sama. Jadi kalau zat kalium ini terlalu banyak atau berlebih, sama dia akan membuat besar baik dari daun, batang, segala macam. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia besar pun kalau dipaksa dia akan nggak bagus juga. Kenapa? Kalau besar dipaksa, dia akan cepat terserang penyakit, dia bakalan mudah terserang penyakit, tidak kuat terhadap penyakit. Jadi kalau ada hama gitu, cepat kali hama yang masuk, atau bercak putih, jamur putih, cepat dia masuk. Manfaat unsur hara kalium selanjutnya adalah dia itu memperkuat daya tahannya, ataupun memperkuat dia dari kekeringan dan lain sebagainya. Kalau dia di keladi, dia bakalan membuat keladi tersebut, zat kalium tadi itu, unsur haranya ini membuat keladi akan bertahan pada kondisi kekeringan, karena dia membuat daya tahannya itu kuat. Jadi sehat, dia tahan banting dan mudah beradaptasi kalau tumbuhannya tadi cukup akan unsur hara kalium. Manfaat unsur hara kalium selanjutnya adalah sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi penyakit maupun kekeringan. Jadi zat kalium ini adalah untuk menjadi sumber dia untuk menjadi kuat baik dari penyakit maupun kondisi kekeringan. Oke, manfaat unsur hara selanjutnya adalah unsur hara magnesium atau biasa disingkat Mg. Jadi manfaat unsur hara ini yaitu untuk menghijaukan daun. Jadi kalau daunnya jenis aglonema, keladi, dan maupun begonia yang memiliki ciri khasnya hijau, kalau mau daunnya itu hijaunya cantik, ditinggikan kadar magnesiumnya. Oke, manfaat unsur hara selanjutnya adalah unsur hara sulfur atau singkatan dari S, sulfur. Jadi manfaat unsur hara ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dari anakan. Jadi baik dia aglonema yang masih anakan, dia akan mendorong proses pertumbuhannya menjadi lebih cepat besar. Ataupun di keladi sama juga, kalau dia masih anakan, keladinya akan mendorong pertumbuhannya. Sama di janda bolong juga, dan tanaman hias lainnya sama fungsinya. Oke, manfaat unsur hara sulfur lainnya adalah untuk merangsang pertumbuhan bintil-bintil akar. Oke, manfaat unsur hara selanjutnya adalah unsur hara zat besi. Jadi fungsi dari unsur hara ini adalah untuk membantu pernapasan pada tanaman. Jadi zat besi ini fungsinya adalah untuk membantu pernapasan pada tanaman. Jika unsur zat besi ini tidak ada pada tanaman, biasanya tanaman akan layu lalu mati. Karena apa? Karena fungsi zat besi ini tadi adalah untuk membantu proses pernapasan pada tanaman.
Itulah ciri-cirinya tadi. Kalau dia kekurangan, dia akan perlahan-lahan layu lalu mati. Manfaat unsur hara selanjutnya adalah unsur hara seng atau singkatan dari Zn. Jadi fungsinya ini adalah untuk menciptakan hormon pertumbuhan pada tanaman. Jadi dia mendorong juga perkembangan tanaman tersebut, baik dia Aglonema, Calathea, Keladi, Begonia maupun janda bolong. Dia ini fungsi dari seng tadi, unsur hara seng ini tadi, yaitu untuk membuat hormon pertumbuhan pada tanaman. Demikianlah video kali ini. Untuk video selanjutnya boleh kalian sarankan saya untuk video pembahasan apa terhadap pembahasan cara merawat tanaman berikutnya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sebelum itu saya rekomendasikan video-video saya di atas ini maupun di playlist saya, baik di beranda saya, video channel saya. Bisa kalian pilih, banyak sekali informasi tentang cara merawat tanaman hias, baik Aglonema, Calathea, janda bolong dan lain sebagainya. Oke, untuk itu saya undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.